wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umay Suniar dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Adila Dwi Putri, Irma Rohmayanti, Sela Fitriani, dan Umay Suniar. Di sini kami memiliki 3 buah soal yang telah kami kerjakan bersama-sama. Untuk soal pertama akan dibahas oleh saya. Dengan soal, perusahaan dagang milik PT Jaksa Media membeli peralatan pada tanggal 1 Januari dengan biaya perolehan awal yaitu 150 juta, umur manfaat yang diharapkan yaitu 8 tahun, dan nilai estimasi residu sebanyak 4 juta. Hitunglah A. Biaya yang dapat disusutkan, B. Tingkat penyusutan garis lurus, dan C. Beban penyusutan garis lurus tahunan. Untuk poin yang pertama, yaitu biaya yang dapat disusutkan didapat dari biaya perolehan awal dikurangi nilai estimasi residu dibagi umur manfaat. Dengan demikian, bisa kita dapatkan 150 juta dikurangi 4 juta dibagi 8 tahun, dan mendapatkan hasil sebesar 18.250. Untuk poin B, tingkat penyusutan garis lurus tahunan dalam persentase. Karena kami mengambil umur manfaat yang diharapkannya itu 8 tahun, jadi kami mendapatkan persentase sebanyak 12,5%. Hasil dari 12,5% ini didapatkan dari 100% dibagi 8. Poin yang terakhir yaitu beban penyusutan garis lurus tahunan, di mana hasil ini bisa didapatkan hasil dari perolehan biaya yang dapat disusutkan dibagi dengan umur manfaat yang diharapkan. Jadi bisa kita dapatkan yaitu 18.250.000 dibagi 8 tahun. Hasilnya adalah 2.281.250. Sekian presentasi dari saya, disusul oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan nomor 2. Perusahaan dagang milik PT Jaksa Media membeli peralatan pada tanggal 1 Januari. Biaya perolehan awalnya yaitu 150 juta dan nilai estimasi residunya yaitu 4 juta. Diharapkan mempunyai manfaat 20.000 jam per operasi. Sepanjang tahun peralatan tersebut beroperasi 3.000 per jam. Maka dihitunglah penyusutan per unit dan beban penyusutan. Rumus dari penyusutan per unit yaitu biaya kurang nilai residu dibagi total unit produksi. Biaya perolehan awalnya 150 juta dikurang nilai estimasi residu 4 juta dibagi 20.000 yang hasilnya 7.300 per jam. Selanjutnya, beban penyusutan yang rumusnya penyusutan per unit dikali total unit produksi yang digunakan. 7.300 hasil dari penyusutan per unit dikali 3.000 jam yang hasilnya 21.900.000. Di sini saya akan menjelaskan nomor ketiga tentang saldo menurun ganda bagian tahap-tahapnya. Tahap ke-1, kita menentukan persentase garis lurus menggunakan umur manfaat yang diharapkan. Tahap kedua, kita menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap 1 dan 2. Tahap ketiga, menghitung beban-beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda tahap 2 dengan nilai buku aset. Langsung saja cara penghitungannya. Peralatan yang dibeli sebelum digunakan untuk menghitung saldo menurun ganda untuk tahun pertama penyusutan sebesar 37.500. Kenapa 37.500? Karena hasil dari beban penyusutan. Tahap ke-1, persentase garis lurus, sama dengan 12,5%. Kenapa 12,5%? Karena hasil dari 8 tahun dikali 100 dan menghasilkan 12,5%. Tahap kedua, tarif saldo menurun ganda 25%. Kenapa 25%? Karena hasil dari 12,5% dikali 2 dan menghasilkan 25%.
Tahap ketiga, beban penyusutan, sama dengan 150 juta. Kenapa 150 juta? Karena biaya diperoleh awal dikali 25% dan menghasilkan 37.500.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saldo menurun ganda pada tabel berikut. Yang pertama adalah biaya. Biaya tersebut diperoleh dari biaya perolehan awal, yaitu 150 juta rupiah. Lamanya adalah 8 tahun dari umur manfaat. Kemudian kita menentukan tingkat saldo menurun ganda, yang dimana cara mencari tingkat saldo menurun ganda yaitu 1/8 dikali 2. Hasilnya adalah 25%. Kemudian nilai buku awal tahun yaitu 150 juta. Kemudian kita cari penyusutannya, yang dimana cara mencari penyusutan adalah persentase 25% dikali 150 juta. Hasilnya adalah 37.500.000 rupiah. Kemudian kita mencari nilai buku akhir tahun, yang dimana cara mencari nilai buku akhir tahun adalah nilai buku awal tahun dikurangi penyusutan, sehingga hasilnya adalah 112.500.000 rupiah. Nilai buku akhir tahun pada tahun pertama akan menjadi nilai buku awal tahun kedua, yaitu 112.500.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan awal tahun yaitu pada penyusutan tahun pertama, yaitu 37.500.000 rupiah. Kemudian kita mencari penyusutan pada tahun kedua. Sama rumusnya, yaitu presentase 25% dikali nilai buku awal tahun kedua, yaitu hasilnya 28.125.000 rupiah. Kemudian nilai buku akhir tahun adalah nilai buku awal tahun kedua dikurangi penyusutan tahun kedua, yaitu hasilnya 84.375.000 rupiah. Kemudian nilai buku akhir tahun kedua akan menjadi nilai buku awal tahun ketiga. Setelah itu akumulasi penyusutan awal tahunnya bertambah. Pada tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua, sehingga hasilnya adalah 65.625.000 rupiah. Nilai buku awal tahun pada tahun ketiga adalah 84.375.000. Kemudian kita mencari penyusutan tahun ketiga. 25% dikali 84.375.000, hasilnya 21.093.750 rupiah. Nilai buku akhir tahun pada tahun ketiga adalah 63.281.250 rupiah. Nilai buku akhir tahun ketiga akan menjadi nilai buku awal tahun keempat. Kemudian akumulasi penyusutan tahun keempat adalah 86.718.750. Nilai buku awal tahun keempat adalah 63.281.250 rupiah. Kemudian penyusutan tahun keempat adalah presentasi 25% dikali 63.281.250. Hasilnya adalah 15.820.312. Kemudian nilai buku akhir tahun pada tahun keempat adalah nilai buku awal tahun keempat dikurang penyusutan pada tahun keempat. Hasilnya adalah 47.460.938. Nilai buku akhir tahun keempat akan menjadi nilai buku awal tahun kelima,
Kemudian akumulasi penyusutan awal tahun adalah penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua ditambah penyusutan tahun ketiga ditambah penyusutan tahun keempat. Hasilnya adalah 102.539.062. Nilai buku awal tahun pada tahun kelima adalah 47.460.938. Kemudian penyusutan pada tahun kelima adalah 11.865.234. Nilai buku akhir tahun pada tahun kelima yaitu 35.595.704. Nilai buku akhir tahun kelima akan menjadi nilai buku awal tahun keenam, yaitu 35.595.704. Kemudian akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun ke-6 adalah penyusutan tahun ke-1 ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga ditambah tahun keempat dan ditambah tahun kelima. Hasilnya adalah 114.404.296. Kemudian penyusutan pada tahun ke-6 adalah 8.898.926. Selanjutnya, nilai buku akhir tahun pada tahun ke-6 adalah 26.996.778. Nilai buku akhir tahun ke-6 akan menjadi nilai buku awal tahun ke-7. Akumulasi penyusutan awal tahun pada tahun ke-7 sebesar 123.303.322. Nilai buku awal tahun ke-7 yaitu 26.996.778. Kemudian penyusutan pada tahun ke-7 yaitu 6.674.194. Nilai buku akhir tahun pada tahun ke-7 sebesar 20.022.584. Nilai buku akhir tahun pada tahun ke-7 akan menjadi nilai buku awal tahun pada tahun ke-8. Akumulasi penyusutan awal tahun ke-8 adalah 129.977.416. Nilai buku awal tahun pada tahun ke-6 sebesar 20.022.584. Penyusutan pada tahun ke-8 sebesar 16.022.584. Dikarenakan pada tahun ke-8 nilai buku awal tahun dikurangi nilai estimasi residu yaitu sebesar 4 juta, sehingga nilai buku akhir tahun adalah 4 juta. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.